Oke, selanjutnya kita akan coba pembahasan bagaimana cara menginput transaksi ya. Ini video yang keempat. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menginput saldo awal. Ya, sekarang bagaimana kita cara menginput transaksi. Kalau kita lihat di mind map-nya, nih kita sudah mulai masuk ke dalam ini cara menginput transaksi. Contohnya pembelian, penjualan, dan kalau ada pembayaran pembelian, dan kemudian kalau ada pembayaran penjualan. Nah, untuk soal seperti biasa, Anda bisa lihat di menu yang bintang ini. Nah, bisa diklik 2 kali. Nah, soal transaksi itu nanti ada di poin D ya. Di poin D, kita akan coba bahas semuanya secara singkat. Oke, jadi kalau kita menggunakan persiapan singkat itu sangat cepat sekali sehingga kita bisa langsung mengisi data transaksi. Ya, transaksi ada di poin D. Nah, ini misalkan nih, tahunnya kita ganti tahun 2021 ya. Oke, seperti ini transaksi. Membeli barang secara kredit di PTB dengan nomor faktur INT. Karena membeli, di sini saya berikan faktur INT atau internal ya. Dengan uang muka sebesar 10 juta. Nah, kita coba kerjakan ini menggunakan trik. Oke, caranya kita coba di accurate-nya. Maka kita masuk ke menu pembelian. Kemudian kita menggunakan faktur pembelian. Nah, di sini tinggal kita pilih pembelinya dari PT B. Nah, kemudian kita isi yang kuning-kuning ini. Invoice number. Invoice number tadi kita menggunakan INT 001. Invoice date-nya kita samakan dengan di soal 5 Januari 2021. Ship date-nya anggap saja sama, pengirimannya langsung 5 Januari 2021. Nah, di bawahnya tinggal kita isikan barangnya, yaitu kita pilih mobil apa dulu tadi, mobil 1. Kuantitasnya berapa, pembelinya 2 unit, unit price-nya 160 23 dan tidak ada diskon, kita lewat saja. Kemudian kita langsung lagi ke 6, mobil 2-nya kuantitasnya 6, kemudian harganya 85 gini. Jadi, nah, cara pengerjaannya kita menggunakan trik, yaitu kita catat dia tanpa pembayaran uang muka terlebih dahulu. Meskipun di sini ada menu ini uang muka, saya tidak menggunakan ini supaya lebih mudah. Nah, jadi seperti ini dulu, kita catat saja barang yang dibeli apa, berarti tanpa pembayarannya. Kita simpan dan tutup. Kita kerjakan dengan 2 langkah. Nah, kalau misalkan tanpa pembayaran sudah cukup langkah pertama, karena di sini ada uang muka sebesar 10 juta, maka kita lakukan pencatatan pembayaran melalui menu ini, pembayaran pembelian yang ada tulisan paid me. Nah, tinggal kita pilih tadi ke PT B. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal 5 Januari 5
5 Januari 2021. Pembayaran yang mana? Transaksi tanggal 5 Januari. Yang ini kita checklist. Nah, ketika kita checklist, maka disitu pembayarannya total. Sedangkan pembayaran tidak total, hanya 10 juta, kita ganti ini menjadi 10, 23 10 juta saja. Nah, kemudian di sini check amount. Check amount-nya juga biasanya otomatis sih. Ada tanggal, kita perbesar dulu. Oke, check amount tinggal kita klik, maka dia otomatis sudah 10 juta. Jadi kita lakukan catatan pertama tadi menggunakan apa tadi? Pembelian menggunakan faktur, kita catat sebagai yang hutang saja. Kalau pembayaran kita catat di sini. Oke, kalau sudah kita simpan dan tutup. Maka sudah selesai pencatatan transaksi yang ini sudah. Nah, kita coba lagi yang tanggal 10 Januari. Di sini adalah membeli secara tunai. Caranya sangat mudah, sama seperti tadi. Membeli secara tunai, ya, caranya sama. Tanggal 10 Januari kita coba di akuratnya. Berarti ini 2 langkah karena ada pembayarannya. Caranya, oke, pembelian. Kemudian kita pilih faktur pembelian. Kita pilih faktur pembelian. Membeli kepada siapa? PTA. Kita pilih PTA. Yang kuning kita isi. Tadi INT 101. Ini kita kasih INT 002. Tanggalnya kita ganti juga tanggal 10 tanggal 10 hari Minggu dia belinya 10 Januari 2021. Nggak apa-apa, anggap saja ada transaksi, tidak ada libur berarti ya. Oke, ini tanggal 10 juga dikirimkan barangnya. Tinggal pilih barangnya sama seperti tadi, yaitu mobil 1. Kita isi aja kuantitinya sesuai dengan di soal 3. Unit price-nya 160. Oke, kita pilih yang kedua, mobil 2, kuantitinya 5, unit price-nya 85. Nah, jadi seperti itu ya, seperti ini. Nah, oke, kita catat saja. Yang belum adalah pembayarannya secara tunai. Oh, ada diskonnya 5%. Berarti tinggal tulis saja diskon. Kalau dua-duanya bisa langsung di sini atau satu persatu di sini. 5%. Oke, tidak usah tulis persennya. Oke, kalau sudah kita simpan dan tutup. Nah, pembayarannya di mana? Tunai. Kita ke sini pembayarannya. Kita buat, kita pilih kepada PT A. Ketika kita pilih PT A, maka ada daftar hutang. Daftar hutang yang itu di saldo awal pertama. Kita kan input saldo awal yang belum dibayar. Nah, hutang yang kedua adalah hutang yang tadi kita catat. Maka kita checklist saja. Karena dia tunai, maka seluruhnya tidak usah kita ganti. Yang perlu kita ganti adalah tanggalnya. Tanggalnya ganti jadi 1 Januari, 10 Januari ya. 10 Januari. Tanggal ceknya kita samakan juga. 10 Januari. Oke, kalau sudah tinggal simpan dan tutup. Jadi telah selesai untuk mencatat transaksi pembelian dengan yang ada uang muka. Nah, kalau Anda bisa transaksi pembelian, maka transaksi penjualan logikanya juga sama. Dan ini transaksi penjualan soal berikutnya.
sama-sama saja logikanya. Rasanya hanya beda di menu sini, penjualan. Nah, kita catat dulu di faktur. Nah, kalau pembayaran kita catat di sini di pay, kira-kira begitu. Jadi, untuk soal yang penjualan di soal yang ini sama-sama saja caranya, hanya saja bedanya kita menggunakan menu penjualan, tapi logiknya sama. Penjualan kita catat di fakturnya. Tadi menjual ke toko Y, kalau kita lihat ya, menjual ke toko Y, dan inilah deskripsi barang beserta harganya tanggal 15 Januari. Oke, kita pilih toko Y. Kemudian apa saja yang dijual? Oh ya, sebelumnya kita isi yang kuning-kuning invoice ya, karena penjualan saya beri kode di EXT atau eksternal. EXT 001, tanggalnya kita samakan dengan di soal, tanggal 15. Tanggal 15. Kemudian ship date-nya juga anggap saya sama, tanggal 15. Tanggal 15. Nah, ini barang tinggal kita inputkan saja. Misalkan BR1, kuantitinya 6, unit price sudah otomatis sudah ada. Kalau tidak ada perubahan, tidak usah kita edit. Yang kedua, kita input juga mobil 2, kuantitinya 10. Jadi kalau ini harganya sudah tidak ada perubahan, jadi kita catat seperti ini dulu. Nah, ini tanpa uang muka. Kalau tanpa uang muka berarti tidak ada konsumen tidak membayar ke kita, maka langkah yang kita lakukan hanya satu saja, yaitu mencatat di faktur saja, karena tidak ada penerimaan. Jadi hanya satu step saja. Kalau ada pembayaran, baru kita logiknya kita menggunakan menu ini, paid ini ya. Oke, tanpa uang muka, nggak simpan dan selesai. Oke. Nah, kalau soal berikutnya, yaitu sini contoh tanggal 20 menjual secara tunai. Ini sangat mudah sekali. Kalau kita tidak berlatih 3 soal, tentunya ini bisa menjual kepada toko X. Nah, invoice XT 002. Caranya berarti ke penjualan, ke faktur penjualan. Tinggal dipilih saja siapa menjualnya. Ini ke toko X, yang kuning-kuningnya kita isi, minta langsung XT 02. Tanggalnya kita ganti tanggal 20. Tanggal 20. Ship date-nya dianggap saja sama juga, tanggal 20. Oke, apa yang dijual? Ini tinggal kita pilih saja. Misalkan tadi yang mobil satunya, kuantitinya sebanyak 6. Kemudian harganya udah otomatis. Ada diskon ya 5%, kita isi saja diskonnya. Oke, ternyata di sini ada kesalahan. Kita anggap saja yang ini soal ini. Kita lihat di bagian persediaan. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan pengerjaan soal nomor tanggal 20. Ini soalnya revisi ya. Jadi pembelian mobil satunya 2, mobil 2-nya 6. Karena begitu, kita revisi dan soalnya ada di mind map-nya.
Anda bisa klik saja di bagian oke, penjualannya. Ini kita coba isikan bahwa B1 kuantitinya 2, harga 2 juta. Oke, yang kedua ini yang mobil 2, kuantitinya 6. Oke, seperti itu kira-kira, dan dia ada diskon 5. Jadi kita revisi soalnya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah menjual secara tunai, maka kita lakukan dengan 2 langkah. Ini kita simpan dan tutup. Dan untuk pembayarannya maka menggunakan menu ini, penerimaan penjualan. Kita tinggal pilih saja dari toko siapa. Di sini dari toko X. Kita daftar utangnya daftar piutangnya tanggal 20. Nah, karena secara tunai kita tinggal checklist saja. Tapi kalau dia ada uang muka, maka ini yang digantikan. Oke, jangan lupa tanggalnya digantikan tanggal 20. Oke, 20 Januari. Nah, ini ada, kemudian ini check date-nya juga kita samakan tanggal 20 Januari. Oh ya kan, ini soalnya karena tidak begitu jelas dia menggunakan bank apa, maka kita tidak rubah, biarkan aja dia di bank BNI. Juga dengan transaksi penjualan juga sama, pembelian juga sama ya. Nah, kita simpan dan tutup, simpan dan tutup. Maka soal yang tadi, oke, ini ada yang belum, kalkulatornya jangan lupa di klik, maka kita bisa simpan dan tutup secara tunai. Nah, kita telah selesai menyelesaikan kasus yang ini. Nah, bagaimana dengan kasus yang terakhir? Kalau kasus yang terakhir ini, kita hanya tinggal menyelesaikan langkah yang keduanya saja. Karena ini transaksi pembayaran dari pembelian atau pembayaran dari customer. Mari kita coba. Kita coba yang tanggal 25 bahwa perusahaan melunasi transaksi INT 001. Kita coba lihat tanggal 25 melunasi transaksi INT 001 kepada PTB Jakarta. Maka kita lihat di sini bagian pembelian, kemudian kita menu yang paid, kemudian kita pilih PTB. Dia melunasi yang INT 001 ini. Karena dia melunasi transaksi tanggal 5, maka tinggal di checklist saja. Nah, jangan lupa kejadian transaksinya bukan tanggal 5, bukan ini, kita ganti sesuai dengan di soal, yaitu tanggal 25 Januari. Kita ganti tanggal 25 Januari. Anggap saja check date-nya juga sama, tanggal 25 Januari. Ini biarkan saja karena tidak ada keterangan di soal. Jadi semuanya kita menggunakan bank BNI saja. Kalau sudah simpan dan tutup. Jadi sangat gampang sekali. Kita coba bisa lihat juga transaksi berikutnya. Ini tanggal 26. Melunasi hutang saldo awal kepada PTA. Maka sangat mudah sekali. Kita tinggal di bagian pembelian, kemudian kita pilih dia PTA. Nah, melunasi saldo awal, tanggalnya kita ganti tanggal 26. Tanggal 26
Check date-nya kita samakan juga tanggal 26. Karena dia melunasi, maka tinggal di checklist. Simpan dan tutup. Jadi logiknya sangat mudah sekali dengan 2 langkah tadi. Kalau ada pembelian barangnya, Anda menggunakan faktur, pembayarannya menggunakan yang ada menu paid. Nah, untuk soal berikutnya yang tanggal 27 dan 28, logiknya juga sama. Menerima pembayaran dari toko X pelunasan seluruh utang saldo awal. Berarti tinggal ke menu apa ini? Ke menu penjualan. Karena penjualan, kemudian karena pembayaran, kita kerjakan langkah yang kedua, yang ada paid-nya. Tinggal kita pilih dari toko X. Tanggalnya tinggal ganti tanggal 27 Januari. Kemudian check date-nya sebenarnya tidak terlalu penting, tapi kita samakan saja dia tanggal 27 Januari. Nah, di tanggal 27 ini dia melunasi transaksi melunasi saldo awal. Berarti tinggal ini aja, kita checklist, sudah. Jangan lupa ini kalkulator diklik supaya sama nilai yang di payment amount-nya dengan check amount-nya. Simpan dan tutup. Nah, tinggal satu soal lagi. Logiknya juga sama. Menerima pembayaran dari toko Y pelunasan transaksi yang kedua tanggal 15 Januari. Berarti kita coba lagi. Penjualan ke sini. Kita pilih tokonya adalah toko Y. Tanggalnya kita ganti tanggal berapa? 28. Tanggal 28 Januari. Cek date-nya kita samakan 28, anggap saja langsung dibayar. Ini kenapa berbeda? Karena kalau di Indonesia kadang-kadang pembayaran dengan tanggal cek itu beda. Pembayaran tanggal 8, ceknya mundur. Misalkan bulan Februari, kira-kira gitulah. Nah, cek. Dia melunasi pembayaran tanggal 15 Januari. Berarti yang di checklist yang tanggal 15, seluruhnya tidak usah kita ganti. Jangan lupa kalkulator kita klik, sama, simpan dan tutup. Oke, kira-kira begitulah cara pengerjaan transaksi-transaksi yang ada di ini. Jadi sangat mudah sekali kita bisa melakukan penyelesaian transaksi. Jadi apa saja tadi yang udah kita bahas dari awal, yaitu kita lihat lagi, kita telah membahas keseluruhan dari penyelesaian trik singkat perusahaan jasa pembatasan IBS, saldo awal, dan transaksi-transaksi. Kalau laporan keuangan sama saja dengan yang perusahaan jasa, itu sangat mudah menggunakan menu report. Oke, kira-kira itu saja tutorialnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.